Gara-gara dia nih, pesawat jadi delay, bahkan nggak jadi terbang. Halo guys, salam kenal, gua Angga. Di balik setiap kendaraan komersil kayak truk, bus yang beroperasi di jalan raya, di situ tuh ada karoseri yang kerja keras loh guys. Dan di channel ini kita bakalan lihat semuanya dari workshop karoseri di balik armada. Ada karoseri yang kerja keras. Jadi di belakang gua ini ada truk dengan karoseri tangki yang jarang beredar di jalan raya, bahkan nggak pernah guys ya. Umumnya sih kita kalau ngelihat truk tangki itu biasanya dia buat ngangkut BBM, truk tangki BBM yang biasanya memasok bahan bakar ke SPBU, atau truk tangki air untuk penyiraman tanaman, atau bahkan truk tangki sedot WC guys ya. Itu kan sering banget tuh kalau kita lihat, kalau misalkan di perumahan-perumahan ya, yang mau sedot septic tank tuh pakai truk tangki sedot WC tersebut. Nah, ini truk tangki ini fungsinya beda, makanya dia nggak pernah ke jalan raya guys ya. Yuk kita bahas guys. Ini adalah armada truk dengan karoseri tangki water service untuk di bandara guys ya. Kerjanya dia ini ya memasok air bersih ke pesawat. Makanya kalau misalkan pesawat nggak punya air bersih, wah jadi gagal terbang tuh guys ya. Karena nanti penumpangnya kasihan tuh, mau ke toilet, mau BAB atau buang air kecil, nggak ada air bersihnya ya. Makanya dibutuhin tangki water service seperti ini. Bayangin aja kalau nggak pakai kendaraan ini, gimana ceritanya guys? Bandara itu kan luas ya. Nah, kalau semisal nggak pakai armada seperti ini, waduh, selangnya mesti panjang banget, dan akses untuk pengisiannya juga gimana tuh guys ya, agak susah ya. Makanya diperlukan banget nih kendaraan seperti ini ya. Ini kita bahas guys ya. Truk tangki ini ya, ini kapasitasnya kebetulan dari pihak pemesannya nggak butuh yang besar gitu ya. Biasanya water service itu kalau untuk ukuran truk dengan ban double seperti ini, dia kapasitinya itu di 2.400 sampai 2.500 liter ya guys ya. Dan ini sih kata mereka udah cukup ya untuk pasokan air bersih ke pesawat ya. Nah, ini guys ya, bahannya kalau kita lihat nih, kita deketin, dia bukan kayak truk tangki pada umumnya guys ya. Kalau truk tangki umum kayak truk tangki air untuk penyiraman, biasanya kan dia pakai plat besi yang biasa guys ya, atau plat hitam gitu ya. Kalau ini stainless guys ya. Stainless yang digunakan adalah stainless steel 304 guys ya. Kenapa pakai 304? Karena kan kalau stainless 304 itu tahan korosi ya, anti karat. Jadi air bersih juga bisa terjaga nih guys kualitasnya. Jadi lebih higienis ya nanti untuk dipakai di kabin pesawat tuh guys ya. Ukuran plat stainless steel ini 3 mm guys ya. Kenapa bisa setebal itu? Karena biar awet ya, dipakai dalam jangka panjang ya. Terus kalau misalkan dia muatannya penuh nih ya, itu juga bisa bikin aman ya. Jadi kedepannya tangki ini tidak mengalami deformasi atau perubahan bentuk ya. Biasanya kalau misalkan ketipisan, tangkinya itu bisa bergelombang guys ya. Udah gitu kalau platnya tebel, jadi di setiap sambungan tuh aman ya, menghindari resiko bocor. Di sini tuh ada dua manhole ya, fungsinya nanti untuk inspeksi ya, untuk pembersihan air, untuk pengisian air tuh di sini guys ya. Jadi ada dua sehingga pengisian dan pembersihannya tuh bisa lebih cepat. Dan di sini dilapis dengan lapisan bordes sehingga nanti mempermudah operator atau pekerja dalam inspeksi ya, inspeksi ke manhole-manhole ini guys ya. Jadi aman mereka ya, nggak licin. Kemudian kita pindah ke bagian sini. Nah, sini fungsinya untuk apa sih? Nah, di sini tuh bukan stainless steel guys ya. Karena di sini untuk toolbox ya. Nah, ini sebesar ini untuk toolbox mobil ini biar beroperasional dengan baik nanti guys ya. Tuh. Lanjut kita masuk ke bagian scissor lift guys ya. Jadi scissor lift ini nanti fungsinya untuk operator nih ya. Operator naik ke sini nih ya. Nanti bisa dibuka dari sini ya. Juga sini nanti operator naik dari tangga ini menuju ke atas ya. Mesin liftnya ada di sini guys ya. Nah, ini mesin liftnya ada di sini. Untuk pengoperasiannya bisa dari sini ya. Tinggal up and down. Kalau up nanti dia ke atas, down ke bawah ya. Jadi ketika dia mau inspeksi ke atas, ini tinggal tekan aja, liftnya naik ke atas ya. Dan ketika dia mau mengisi airnya nanti ya, ini nanti tinggal disesuaikan ya dengan ketinggian pesawat ya guys ya. Ukurannya sudah disesuaikan. Dan ini menggunakan bordes juga, lapisan bordes biar si operator atau si pekerja itu aman ya, nggak licin gitu ya. Nah, ini coba kita naik ke atas ya. Aduh guys ya. Nah, nanti ini kan liftnya tinggal naik ke atas nih ya. Kalau mau inspeksi nanti si pekerja atau si operator bisa langsung jalan di walkway ini guys ya. Walkway yang sudah
lapis dengan lapisan bordes ya. Baru dia akan menuju ke manhole-nya. Ini bagian yang paling krusial ya guys ya. Gimana sistem kerja ya atau caranya air itu dari tangki ini menuju ke kabin pesawat ya. Jadi truk tangki water service ini menggunakan pompa centrifugal ya guys ya. Nah, pompanya ini nih. Ya, tuh ya. Jadi dia itu fungsinya untuk memberikan tekanan ya, untuk memompa air dari tangki water service ini ya menuju ke sini dulu nih guys ya. Nah, dia menuju ke fuel ride ini. Nah, ini untuk mengatur tekanannya guys ya. Satuannya bisa diukur pakai PSI ya. Jadi biar nggak kekencengan atau kelambatan gitu bisa diatur dari sini. Dan ada pressure gauge-nya juga guys ya. Bisa pengukurnya juga ada di sini ya. Jadi kalau kelebihan atau kekurangan bisa dilihat dari sini ya. Nah, kemudian dia akan lari ke sini guys ya. Nah, ini tuh filter ya, filter airnya. Jadi kalau misalkan airnya kotor udah bisa difilter dulu nih dari sini nih ya. Airnya sedikit kotor gitu ya, ke filter dulu dari sini sehingga yang masuk ke kabin pesawat itu bisa lebih higienis ya. Kemudian lanjut ke selangnya guys ya, dan nanti operator yang di sini akan memasukkan selang ini ke pesawat ya, ke kabin pesawat untuk diisi air bersih. Gimana sih caranya pompa ini bekerja? Jadi dia guys ya menggunakan sistem PTO atau power take off guys ya. Ini PTO-nya di sini dan tuasnya itu bisa dioperasikan di dalam kabin truknya ya guys ya. Nah, itu yang di samping persneling itu adalah tuas PTO-nya guys ya. Nanti tinggal dioperasikan dari dalam kabin seperti ini. Kurang lebih kayak gitu ya untuk spesifikasi truk water service yang tadi saya bahas ya guys ya. Jadi memang karoseri itu bukan sekedar seni ya, bukan sekedar dia kelihatan enak dilihat aja, kelihatan cantik gitu ya. Enggak guys ya. Tapi dia harus kokoh, harus presisi ya, spek dengan kebutuhannya ya. Jadi nggak kelebihan spek atau kekurangan spek ya. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan industri terutama di bidang karoseri, subscribe. Karena di channel ini bakalan dibahas di balik armada itu ada karoseri yang kerja keras guys.